kita harus menguasai mahal, ya, produksi apa cari barang yang bisa dijual, ngatur keuangannya supaya cash flow itu cukup, kemudian ngatur sumber daya manusianya, ini yang paling sulit, memarketingnya, kemudian pelatih SDM, belum lagi di sekarang ini kalau kita nggak belajar IT kita akan ketinggalan. Jadi untuk membesarkan sebuah usaha bukan sebuah hal yang mudah, sangat-sangat sulit. Tetapi kalau kita nyatakan ini pada masyarakat bahwa buka usaha itu sulit, masyarakat tidak akan menjadi entrepreneur. Sehingga saya ingin membagikan itu pengalaman saya. Gitu. Dan ketika saya buka toko, hambatan saya pertama, baik itu di Singosari, di Panjang, di Jember, di pusat kota. Hambatan utamanya apa Bapak kira-kira? Apa sih? Utang. Hambatan utama apa sih? Kalau kita ada di dalam kota. Parkir itu sulit. Ya. Apalagi di Kota Malang. Saya lihat Kota Malang itu bertumbuh luar biasa. Sehingga dulu orang itu naik motor, sekarang bermobil. Akhirnya, kenapa jalan-jalan jadi mati? Saya amati akar permasalahannya. Karena jalan itu tidak difungsikan sebagai jalan raya lagi. Tetapi sebagai apa? Tempat parkir. Sepeda motor lumpuhan sampai 3. Sehingga menyita sebagian sepadan jalan. Itulah faktor utama. Di samping masyarakat Indonesia ini salah memilih media transportasi. Harusnya transportasi umum yang digunakan, seperti negara-negara maju yang lain. Transportasi pribadi banyak ditinggal. Karena mengangkut banyak orang, akhirnya efisien, efektif, dan murah. Tapi negara kita salah memilih. Sehingga kendaraan pribadi yang lebih dikedepankan. Tapi banyak parkir itu yang dikesulitan sekarang ini. Ya. Nah, saya lihat permasalahannya adalah tempat parkir tidak ada. Sehingga kalau saya jadi anggota Dewan, saya akan mengupayakan supaya di sentra-sentra bisnis itu ada beberapa lokasi tempat parkir sampai lantai 5, lantai 6. Sehingga ada pendapatan yang cukup dari tempat parkir itu. Tempat parkir juga masuk menjadi pekerjaan di sana. Sehingga pusat bisnis itu menjadi berkembang luar biasa karena orang dan tidak malas lagi. Toko saya malas Bapak Ibu, karena parkirnya susah, gitu ya. Nah, ini salah satu hal yang akan saya perjuangkan. Kemudian kalau saya lihat sekarang di Kota Malang itu juga banjir sebentar, deras, hujan sebentar, banjir ada di mana-mana. Sebetulnya penyelesaiannya mudah. Ya. Kita ajukan pada di mana setiap rumah itu harus ada sumur resapan. Ya, tergantung dengan besar rumah. Kalau rumahnya 400 meter, mungkin 4 kali di kantor di bawah, digali 3 meter atau 4 meter. Ketika hujan deras, turun masuk ke situ Bapak Ibu. Dan itu akan membuat air tanah kita juga terjaga. Karena langsung meresap di sana. Nah, dibiarkan di sana sampai meresap. Besok kalau kira-kira mau hujan turun, ayo dibuka. Ya. Supaya air hujan itu masuk ke situ menghindarkan banjir. Nah, saya kebetulan tinggal di Villa Bedak Indah di dataran tinggi. Saya perhatikan airnya keluar ke bawah. Dan ini adalah air kiriman dari kabupaten tempat saya tinggal, Pak Sekda. Gitu ya. Nah, betapa kurang ajarnya orang di atas ya. Air hujan itu ke kota kita. Rumah-rumah mewah yang ada di kota kita, dia dibawa ke kota kita, Kota Malang. Saya nggak terima sebagai anggota dewan. Saya datangi Dewan Kabupaten Malang. Ayo buat perda. Oh iya banjir banyak Kota Malang. Buat sumur resapan di sana. Karena rumah-rumah itu sangat mampu membuat sumur resapan yang hanya 4 kali 6. Berapa sih harganya? Tapi bahkan menyelamatkan kota kita dari banjir. Dan saya ingin ada kerjasama nanti antara anggota dewan. Kita tidak hanya konsolidasi dengan Kota Malang. Ayo kita kerjasama dengan Kota Batu, dewan di kabupaten kita duduk satu meja. Kita bangun Malang Raya ini dengan hebat dengan kerjasama antara anggota dewan. Ya, Bapak Ibu. Banyak lagi yang lainnya. Saya juga lupa sekali Kamtial Jalan itu bantang Bapak Ibu. Kami ini dijual sampai orang sampai Budi. Rupanya kan tadi anggaran semua yang pakai gitu ya. Tinggal nilai motornya tinggi. Maka itu sepele Bapak Ibu.
tinggal kita kirim satu orang yang nyusui jalan setiap hari naik motor gajinya paling 2.500.000. Ayo, tempat di mana itu langsung ditambah. Sehingga masyarakat sudah senang, pembangunannya sudah rendah. Apa biayanya? Dari paparan saya hanya tempat ini ya, sederhana. Contoh saja yang mengajukan. Cocok. Kalau Bapak Ibu memilih saya sebagai seorang anggota dewan, lebih besar. Mohon maaf, penghasilan saya bulan puluhan juta, ratusan juta Bapak Ibu. Anggota dewan berapa sih? Paling 30 Pak Dia. 40 dengan santunan semua berapa Pak ini? Total 40 juta. Tapi saya tinggal itu semua Bapak Ibu. Saya ingin menjadi pelayan dari Bapak Ibu semua di sini. Saya ingin melayani Anda semua. Saya melayani ini direktur, seneng nggak? Direktur ini dari beberapa PT ingin menjadi pelayan rakyat. Saya nggak ditompo, sehingga banyak terjadi dengan semua. Apalagi ini saya bimbing. Suara umat Kristen itu 7.350 beserta data apa itu DPT, data wilayah tetap. Itu bukan jumlah umat Kristennya, orang yang berhak memilih 7.350. Seharusnya kalau itu disatukan bisa jadi 2 kursi, kalau itu ada 5 dikecungkan sama Pak ini 6.000 lebih, bisa 2 kursi, bukan Pak. Kalau kita di Golkar, kalau di Golkar ya, kalau di hotel lain belum tentu. Kalau di Golkar itu sangat kecil sih halnya. Di Sokon 6.000 lebih, tapi Tuhan Kristen tidak pernah mengiring jemaatnya untuk duduk di parlemen. Mohon maaf, karena ada semua kebanyakan tidak pernah konsolidasi seperti ini, tidak pernah menyatukan suara. Sehingga suara itu kemana-mana. Padahal aku kan di dalam gereja itu banyak juga orang-orang baik yang menyerahkan waktunya, duitnya untuk melayani sungguh-sungguh ini. Mereka orang-orang militan yang siap melayani Tuhan katanya. Tapi saya selama ini hanya melayani di tembok gereja. Jadi kalau kita bawa orang-orang yang cinta Tuhan ini, yang militan ini untuk melayani di kota Malang, Pak. 5 saja pagi setiap dapil ada. Itu akan makmur kota kita ya. Karena mereka tidak cari duit, tidak cari jabatan, ya. Tidak cari pengais rezeki. Ya, dan itulah Sendra Soeharto. 9. Ya, Baik. di sini. Saya sudah melakukan diri saya. Kebetulan anak saya besar, sudah mulai membantu mamanya. Mamanya juga saya cari 5 tahun mengembangkan toko. Saya ingin hidup saya berguna bagi masyarakat luas. Ya. Amin. Tidak hanya untuk umat Kristen. Kalau saya jadi, saya harus melayani seluruh umat di Kota Malang. Semuanya akan saya melakukan dengan adil. Ya. Tetapi ada juga hambatan gereja-gereja tidak ada makan izin. Lapor saya. Ya, tapi saya akan lapor kepada Pak Ketua nanti. Alamat di mana? Dipakai aja. Nah, pokoknya saya mengenal Pak Ketua ini luar biasa ya. Saya sering cerita kepada istri saya. Saya harus belajar banyak pada Pak Ketua DPT Golkar, Pak Sofian yang kita. Kenapa? Nasionalis, Pancasilais, ya. Pada orang tua sangat lemah. Bahkan pada rakyat adalah ayo. Beliau juga sangat rendah hati. Betul bukan? Oke ya. Itulah sosok Pak Sofian Edi Jarkowo. Dan di antara seluruh calon apa namanya? Calon N1 nanti. Saya sangat yakin beliau akan Wow. Amin. ketika saya kemarin, saya memang tidak ingin mengambil posisi suara dari yang lain-lain. Karena jumlah Pak Kristiani sudah lebih dari itu. Sehingga saya hanya fokus pada umat Kristiani, kepada umat Tionghoa, supaya suara teman-teman di Golkar dari DPP utuh. Supaya kita bisa dapat 2 kursi.
Kalau saya masuk ke sana, saya sediakan 700-800 juta beres. Saya ada duit. Tapi percuma yang jadi cuma satu. Seorang dosen itu bukan tujuan kita. Ya. Nah, saya berharap pembinaan ini jadi dengan konsolidasi sore hari ini. Corona jadi. Tapi syaratnya Bapak Ibu semua harus bekerja keras. Menggait semua bantuannya Anda untuk mengarahkan suara jemaat pada kita bertiga. Kepada Pak Satna dan kepada Ibu Eni. Ya. Kalau kita ini bisa menghasilkan 3, Golkar sudah punya 5 kursi Bapak Ibu. Ditambah 3. Pak Sofian itu bergaya nomornya untuk jadi yang 1. Karena umat Kristiani yang mau diajak bersatu untuk menghasilkan 3 kursi. Ya. Sehingga kalau ada perizinan mandat, bukan saya yang kerja, tinggal lapor. Dan lapor dan hambatan di sini nanti bingung. Betul ya Bapak Ibu? Itu ya. Sehingga tolong kita punya potensi yang besar untuk menghantar calon-calon Bapak Ibu menjadi anggota parlemen. Untuk putra-putra terbaik gereja tidak lagi melayani gereja kita, tidak melayani komunitas kita, tapi melayani semua masyarakat luas. Bukankah itu yang dikatakan Alkitab kita? Amin. Kata, mau bertobat Bapak Ibu? Tuhan Pak. Sekarang kesempatan saya Pak. Saya sudah 28 tahun diceramai di Bapak. Karena masih suara kita masih terpecah-pecah Bapak Ibu. Khususnya rohana juga perlu didukung, dikembangkan, ya, nanti. Karena saya sendiri yang saya mau. Biar kita terima yang ada di sana yang terjadi sebagai kata ya. Kita siap melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh sehingga bisa menjadi kelayaan gereja. Ini loh, kategori gereja, kategori Golkar yang betul-betul melayani masyarakat. Kita akan anti korupsi, ya. Kita akan melayani dengan bersih. Karena ketika kita main sudah mainnya bersih. Ya, budget saya sangat rendah untuk menjalankan ini. Saya tidak main politik sama sekali. Saya kira itu yang saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang gitu Bapak Ibu yang ampuni saya. Saya kira sekarang Pak ini sudah tidak perlu lagi orasi untuk kepentingan dia untuk M1 karena semuanya sudah saya bakti. Ketua-ketuanya. Baik Bapak Ibu ya memang saya bersyukur justru ketika saya menyampaikan ini Pak Edi berkenan untuk memfasilitasi semua ya sehingga ternyata dia punya perhatian yang luar biasa untuk dan saya sangat yakin 3 kursi bisa kita raih. Jadi ya teman-teman tidak hanya melayani umat Kristen tapi melayani semua. Oke? Alam satu jiwa. Silakan Pak Edi.